Kan ini kerjanya apa ya? Untuk sekarang ini pengurus rumah singgah di Dinas Sosial Kota Bogor. Perkenalkan, nama saya Putri, saya seorang translator webtoon. Indonesia menurut ini itu apa sih? Negara? Negara. Ceritain dong tentang Indonesia. Negara Indonesia. Cerita tentang baiknya, katanya Indonesia kaya. Kalau tentang buruknya ya sekarang lagi dilanda COVID. Indonesia tanah air. Maksudnya saya lahir di sini, gede di sini. Menurut saya Indonesia itu negara yang menjadi tempat harapan warga negaranya untuk hidup sejahtera, adil dan makmur. Bangga nggak jadi warga negara Indonesia? Sangat bangga. Coba jelasin kenapa. Bangga jadi orang Indonesia karena semua ada di Indonesia katanya. Soal obat-obatan banyak di Indonesia, soal produk bagus dari Indonesia. Kalau nyampe ke luar negeri, bangga aja karena nggak bisa kemana-mana selain di Indonesia. Bangga sih, bangga banget soalnya kan dari sejarahnya kan dari kerajaan-kerajaan tuh banyak. Terus apa kalau dibilang kita juga kaya, ya emang kaya banget. Tentu sangat bangga saya menjadi warga negara Indonesia. Boleh dijelaskan mengapa Bapak bangga menjadi warga negara Indonesia? Karena negara Indonesia itu memiliki banyak sekali suku, bangsa, agama, yang dimana masyarakatnya sendiri itu saling menghormati antara suku lain, bangsa lain, dan saling menghormati antar agama masing-masing. Orang ini menunjukkan rasa bangganya kayak gimana? Ya saya sih harus benar-benar jadi seorang warga Indonesia yang melaksanakan ketertiban negara, mematuhi peraturan negara. Ya apapun yang ada peraturan dari pemerintah kita turutin kalau yang baik. Ya mungkin dari negara atau dari pemerintah itu tidak baik. Kalau ke bangsa sama negara sih, karena saya bangga jadi warga negara Indonesia, maka saya berusaha untuk menjadi warga negara yang baik. Contohnya nggak telat bayar pajak. Saya sendiri kan berasal dari Lampung ya, dan sekarang tinggal di Bogor. Jadi tradisi Lampung sama Bogor itu berbeda. Ketika saya berada di Bogor itu kan ada tradisi cucurak. Nah, dengan menunjukkan rasa bangga saya mengikuti tradisi cucurak yang diadakan di sekitar rumah saya yang ada di Bogor. Kalau boleh jujur, saya nggak tahu tentang negara. Wawasan kebangsaan ya, kalau wawasan kebangsaan itu mungkin kalau setahu saya dari historinya, ya, terus adat istiadat masyarakat mungkin, ya, terus kebudayaannya, culture-nya, itu aja sih yang saya tahu. Kebangsaan itu memberikan gambaran dan arahan sebagai pandangan hidup warga negara bangsa Indonesia. Saya tahu misalkan kalau warga Indonesia itu harus punya KTP, harus punya kartu keluarga, harus mematuhi peraturan negara atau pemerintah itu. Kalau kayak gitu sih sebenarnya wawasan umum lah ya. Dan itu tuh sebenarnya harus diajarin dari anak usia dini, anak dari PAUD itu SD, SMP, SMA. Soalnya sejak SMA atau apa ya katanya kemarin tuh sempat nggak ada pelajarannya juga kan, dihapus juga pelajarannya, padahal itu penting buat implementasi ke depannya. Ya sangat penting sih menurut saya itu. Membangun negara atau membela negara ya kita membantu orang, itu kan membantu negara juga, membantu dalam hal kebencanaan, dalam hal menolong orang sakit, dalam hal menolong orang-orang yang memang butuh pertolongan itu juga. Kalau aku sebagai translator sih, ya aku berusaha buat membahasa Indonesia kan pekerjaan aku itu dengan benar dan sesuai ejaan yang udah disempurnakan.
contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu ya seperti gotong royong. Kalau di lingkungan saya sendiri setiap minggunya kan ada gotong royong untuk membersihkan lingkungan gitu. Kalau untuk di segi saya kerja mungkin saya datang tepat waktu, jadi saya datang lebih awal dari jam masuk kantor. COVID. Kalau COVID memang sangat membingungkan untuk saya sendiri. Karena apa? Karena sekejap adem, sekejap padam, sekejap nyala. Sebentar lampu hijau, sebentar lagi lampu merah. Dampaknya apa sih? Dampaknya ya banyak ya warga Indonesia ini yang terpapar, yang terinfeksi karena COVID, dan banyak juga yang sengsara, banyak yang susah cari nafkah atau susah bekerja, susah melangkah kemana-mana, semuanya serba susah di zaman COVID ini. Kalau COVID mungkin karena emang ya bukan mungkin sih, ini emang lagi pandemi gitu kan. Tapi sangat disayangkan sekali di luar sana tuh banyak orang yang nggak percaya, mereka nggak percaya sampai mereka kena sendiri gitu loh. Tapi sebenarnya kalau mereka udah kena sendiri, ujung-ujungnya disalahin pemerintah. itu jatuhnya kayak lingkaran setan gitu. Kalau korupsi sih ya itu lebih ke kayak jadikan sih kepribadiannya masing-masing, dan mungkin itu tuh berawal dari hal yang dari awal tuh kayak kesalahan yang dibenerin. Contohnya kayak nilai uang kembalian. Dari situ itu kan biasanya diwajarin kan sama orang tua. Nah, dari situ itu bibit-bibit koruptor itu lahir gitu. Kalau head speech ini yang susah dikontrol, Mbak. Soalnya selain jadi translator, kan aku juga live streaming. Apalagi di yang kayak begitu kan pasti head speech banyak banget kan. Itu tuh lebih ke kayak kontrol diri sama kontrol masyarakat sih. Udah berapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara di head speech kan, banyak banget, dan itu serem banget. Pemerintah selayaknya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat masyarakat, namun hal itu harus dipagari oleh regulasi atau undang-undang untuk menghindari terjadinya ujaran kebencian. Sebagai warga negara, saya ikut prihatin karena masih banyak masyarakat yang tidak percaya, padahal banyak kasus yang terjadi. Saya sangat menyayangkan sekali masih marak terjadinya koruptor di masa pandemi ini, contohnya di bansos. Saya belum dapat solusi karena saya sendiri tetap masih bisa bekerja dengan memakai masker atau rajin cuci tangan untuk jaga-jaga atau jaga jarak, dan itu pun tidak menjamin. Kalau korupsi implementasi dari diri sendiri ya, jadi kayak kita sebisa mungkin kalau bukan hak kita itu kita nggak usah pengen deh mungkin. Soalnya ujung-ujungnya juga nggak bagus gitu. Kalau head speech sebisa mungkin kita ngontrol diri biar nggak ngomong jelek kalau orang lain. Dan kembali mungkin ke isu yang bunuh diri itu ya, soalnya kan nggak semua orang punya mental yang sama kayak kita yang tahan dikatain. Kalau COVID ya jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan teratur, istirahat teratur. Meningkatkan kesadaran diri dan mengajak orang lain dengan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan. Bisa lebih hebat lah. Biar tidak kalah sama yang lain. Sehat. Analisis berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber ke-1, yaitu narasumber memiliki wawasan kebangsaan yang terbatas. Perihal Indonesia adalah suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang baik. Narasumber juga tidak mengerti mengenai aspek yang menjadi wawasan kebangsaan. Beliau hanya mengetahui bahwa sebagai warga negara Indonesia harus memiliki KTP, kartu keluarga, juga berperilaku baik. Bentuk bela negara bagi narasumber salah satunya adalah dengan selalu berperilaku baik serta saling tolong-menolong dalam bermasyarakat.
berkaitan dengan isu kontemporer yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini, yaitu mengenai COVID-19. Beliau merasa kebingungan karena intensitas COVID yang naik turun yang juga dapat menyebabkan kesulitan di mana-mana, dan salah satu upaya pencegahannya, narasumber melakukan rutin cuci tangan dan bekerja menggunakan masker. Narasumber kedua memiliki wawasan yang lebih luas, di mana narasumber mengetahui bahwa kekayaan Indonesia tidak hanya terpaku kepada sumber dayanya saja, melainkan kaya akan budaya, sejarah, dan adat. Narasumber juga mengerti bahwa pada dasarnya pembelajaran mengenai wawasan kebangsaan harus diterapkan sejak dini agar masyarakat dapat mengenal karakteristik dari Indonesia. Berkaitan dengan pekerjaannya, narasumber melakukan aksi bela negaranya dengan selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Narasumber juga cukup mengerti tentang perkembangan isu kontemporer yang sedang hangat dibicarakan, yaitu mengenai korupsi, COVID-19, serta ujaran kebencian. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa narasumber mengerti garis besar dari isu-isu kontemporer yang pertanyakan dan memiliki solusi-solusi yang cukup baik yang juga dapat diterapkan pada diri sendiri. Tanggapan atas isu-isu kontemporer yang terjadi adalah dengan memberikan kebebasan berpendapat yang sesuai tanpa melewati batasan-batasan yang sudah ditentukan. Selain daripada itu, pendapat beliau mengenai bagaimana mencegah isu-isu kontemporer tersebut perlu adanya peningkatan kesadaran diri, tidak menghasut orang lain untuk turut serta melakukan hal yang tidak baik terkait isu kontemporer, serta meningkatkan wawasan kebangsaan. Narasumber ketiga memaknai Indonesia sebagai negara yang menjadi tempat dan harapan warga negara untuk hidup adil dan makmur. Berdasarkan wawancara hari ini, terlihat bahwa pendidikan dan informasi merupakan suatu hal yang penting, karena dari pendidikan, masyarakat akan lebih mengenal bangsa Indonesia secara menyeluruh dan dapat mengimplementasikan dalam kegiatan kesehariannya sebagai bentuk dari aksi bela negara. Selain pendidikan, informasi juga merupakan aspek penting karena berdasarkan informasi kita dapat mengetahui perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Tentu saja informasi yang diterima harus difilterisasi agar tidak menyebabkan kesalahpahaman. Dampak yang akan terjadi jika kurangnya pendidikan atau edukasi terhadap masyarakat adalah lunturnya wawasan kebangsaan seiring bertambahnya usia dan semakin majunya globalisasi. Oleh sebab itu, selain pendidikan dan informasi, diperlukan juga sosialisasi dan arahan agar masyarakat dapat mengerti tentang karakter bangsa Indonesia. Berkaitan dengan isu kontemporer yang sedang hangat dibicarakan, seperti ujaran kebencian dalam masyarakat, penting sekali untuk melakukan kontrol sosial dan juga edukasi terhadap penggunaan media sosial. Selain isu tersebut, dalam mengurangi penyebaran COVID-19 di dalam masyarakat, kita dapat mengaplikasikan protokol kesehatan. Kesimpulan yang dapat diambil ialah edukasi, sosialisasi, dan informasi merupakan hal yang penting untuk diberikan kepada masyarakat. Edukasi dapat dilakukan sejak dini sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui terkait wawasan kebangsaan dan dapat mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari secara maksimal. Sosialisasi dan informasi terkait penggunaan media sosial juga dapat lebih dioptimalkan agar masyarakat mengetahui dampak apa yang akan diterima jika menggunakan media sosial secara negatif. Kita juga dapat menggunakan media sosial sebagai sarana informasi terkait protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19.